Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan kami. Pada video kali ini kami akan mengajak kawan-kawan berbagi pengalaman untuk mengatasi buah alpukat atau tanaman alpukat yang defisiensi unsur kalsium. Jadi yang ada di depan kamera ini ada tanaman alpukat yang hampir 3 tahun. Jadi ini sudah buah 2 kali ya kawan-kawan. Alpukat kareba. Jadi alpukat ini yang kita tanam tanggal 26 November 2019 yang lalu. Jadi 2 tahun lebih, berarti bulan November 2022 ini dia sudah berusia 36 bulan atau 3 tahun. Jadi ini sudah 2 kali pembuahan. Alhamdulillah. Ini jenis kareba yang ada di depan ini. Jadi topik hari ini saya akan berbagi informasi atau berbagi pengalaman yang terjadi di kebun saya, di kebun alpukat saya yang itu sebentar. Yang buah seperti ini, oke jelas. Jadi buah seperti ini. Jadi awal buah ini gejalanya retak atau pecah-pecah. Jadi inilah salah satu gejala defisiensi unsur kalsium ya kawan-kawan. Jadi kalau menemukan kejadian buah pecah-pecah seperti ini merupakan salah satu defisiensi unsur hara kalsium. Jadi unsur hara kalsium itu merupakan unsur hara makro, namun dia makro sekunder. Jadi urutannya setelah makro primer seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan di bawah juga ini seperti ini. Ini juga salah satu gejala defisiensi kalsium. Jadi dia sangat rapuh, tangkai ininya, tangkai buahnya sangat rapuh, dia tidak kuat untuk menopang buah sehingga terjadi keguguran buah seperti ini. Selain terjadi buah pecah-pecah seperti ini, defisiensi kalsium juga itu bisa menyebabkan ini bulu-bulu perakaran tanaman yang baru itu terganggu. Jadi dia boleh dikatakan tidak begitu aktif. Kemudian yang ketiga, meskipun dia ini unsur hara makro sekunder urutan kedua, keberadaannya sangat penting, yaitu ketika defisiensi kalsium dia akan ini mempengaruhi kinerja fungsi kalium unsur hara makro primer. Jadi kalau dia kurang, jadi nanti serapan unsur kalium akan terganggu ya kawan. Jadi sangat fatal. Jadi memang harus kita perhatikan. Selain itu dampak penggunaan kalsium terhadap pembesaran buah, khususnya buah alpukat. Jadi nanti alpukat kita, buah kita akan terjadi klimis, dia sangat licin dan mulus dan tampilannya sangat bagus. Kemudian dia juga kalau sepengetahuan saya bisa mempengaruhi kualitas dari rasa buah itu sendiri. Jadi hara makro sekunder biasanya saya pakai atau saya lebih dominan menggunakannya di fase-fase untuk tujuan kualitas buah itu sendiri. Jadi bagaimana untuk mengatasi defisiensi kalsium? Jadi mau tidak mau kita memang harus infus atau memasukkan unsur kalsium yang lumayan dalam jumlah cukup banyak, sehingga nanti kebutuhan kalsium pada tanaman alpukat ini akan segera tercukupi. Keberadaan kalsium ini sebenarnya tidak begitu tampak kekurangannya atau defisiensinya. Biasa untuk lahan-lahan pada bukaan baru, defisiensi kalsium ini sangat jarang terjadi. Karena apa? Karena di lahan bukaan baru itu persediaan kalsium di dalam buminya itu masih cukup memadai untuk menopang proses hidup dan kehidupan tanaman itu sendiri. Namun di lahan saya ini, di
kebun praktek ini, karena sudah saya garap puluhan tahun, jadi defisiensi kalsiumnya sudah sangat kelihatan pada tanaman buah saya, khususnya tanaman buah alpukat. Jadi untuk mencukupi kalsiumnya, biasa saya menggunakan ini, natural kalsium seperti ini. Jadi di sini sangat jelas dia mengandung kalsium 99%, kemudian juga ada magnesium. Jadi magnesium itu juga unsur hara makro sekunder ya kawan-kawan. Dia seperti sulfur, kalsium, magnesium, itu dia satu ruang unsur hara makro sekunder. Kemudian di situ ada juga Si, silikon, kemudian besi, Fe, aluminium. Juga ada bahan-bahan lain yang tidak bisa disebutkan oleh perusahaan ini satu persatu karena jumlahnya lumayan cukup kecil mungkin. Jadi untuk mengatasi defisiensi kalsium seperti yang terjadi pada tanaman alpukat ini, yang gejala buah retak pecah seperti ini, biasa kita menggunakan ini kalsium sebanyak 10 gram per liter air. Jadi untuk kebutuhan pohon seperti ini hampir mendekati 3 tahun, biasa kita menggunakan satu kali aplikasi sebanyak 100 gram kalsium ini untuk dilarutkan ke dalam 10 liter air. Jadi langsung saja kita ambil kalsiumnya. Jadi nanti silakan bisa kawan cari produk lain yang sesuai dengan yang ada di tempat kawan masing-masing. Jadi kita membutuhkan 100 gram. Jadi 1 sendok ini kisaran 20 gram, jadi kita membutuhkan 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Saya singkirkan dulu. Kemudian di sini kalsium, karena dia bentuk tepung dan sangat halus, dia sangat mudah untuk larut ke dalam air. Jadi langsung saja kita aplikasi. Seperti ini ya kawan-kawan, melingkari pohonnya. Sebenarnya defisiensi kalsium ini biasa terjadi ketika curah hujan tinggi, jadi air yang menggenang di areal perakaran ini cukup tinggi, sehingga terjadi defisiensi kalsium. Untuk pengulangan bisa kita ini, kalau sudah menemukan gejala seperti ini, gejala defisiensi, ada gejala buah yang retak, kita bisa mengulanginya setiap 7 hari sekali. Jadi nanti silakan diamati. Biasanya kalau dia sudah stop di buah-buah yang barunya, dia sudah berhenti gejala pecah buah. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang ini saya sampaikan bisa sedikit memberi manfaat kepada kawan-kawan, khususnya kepada kawan-kawan petani alpukat satu perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.